Assalamualaikum, halo teman-teman. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe ya. Tahukah kalian, sekitar 71% permukaan bumi terdiri dari air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya, 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang ada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk minum, mencuci piring, menyiram tanaman, mandi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Apa ya siklus air? Tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau pertukaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Air yang berada di laut, sungai, dan danau menguap karena sinar matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat sinar matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan air tersebut akan mengalami pengembunan sehingga membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan. Selanjutnya titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Setelah itu, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Kalian sekarang sudah paham bahwa air begitu penting bagi kehidupan. Lalu, dari mana saja kita bisa memperoleh air? Sumber air terbagi menjadi dua, ada sumber air alami dan sumber air buatan. Sumber air buatan, contohnya sumur galian, waduk, bendungan, kolam buatan, dan air PDAM. Sumber air alami contohnya sungai, kali, danau alami, laut, air hujan, dan mata air yang keluar dari tanah secara alami. Ternyata ada juga loh kegiatan manusia yang dapat mengganggu siklus daur air. Apa saja ya? Yuk kita perhatikan. Nah, agar air di bumi selalu cukup untuk kebutuhan kita, maka kita harus menghemat pemakaian air dengan cara seperti berikut ini.